Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel ini. Kali ini saya akan membahas sesuai dengan pertanyaan yang banyak ditanyakan di kolom komentar. Enaknya proses mandiri atau lewat LPK untuk kerja ke Korea Selatan. Video ini dipersembahkan oleh Sai Herbal, pengganti gula 0 kalori. Cocok untuk program diet dan penderita diabetes. Kalau saya pribadi menyimpulkan keduanya ini memiliki peluang yang sama ya, entah mandiri ataupun lewat LPK, itu sama-sama memiliki peluang yang sama. Tapi kalau mandiri itu ada negatifnya, ada juga sisi positifnya. Lewat LPK juga itu ada positifnya, ada negatifnya. Kita bahas satu persatu, jangan sampai kalian skip video ini, nanti bisa salah paham. Jangan sampai nonton separuh-separuh, nanti bisa salah paham. Saya akan bahas tuntas masalah ini, perkara ini. Jangan lupa di subscribe dulu ya guys, jangan lupa di like kalau suka, kalau tidak suka ya di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau bermanfaat, kalian share buat teman-teman yang lain yang pengen proses ke Korea Selatan. Sekarang kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu kalau otodidak ya ataupun proses mandiri. Kalau yang mandiri, posisi negatifnya dulu biar kalian nggak menyesal nantinya. Posisi negatifnya itu kalian harus mati-matian belajar bahasa Korea ini. Harus benar-benar mati-matian, harus kerja keras, berpikir keras. Soalnya bahasa Korea itu kalau menurut saya pribadi itu nggak mudah. Nggak seperti yang kalian pikirkan, cuman gitu aja. Ujiannya cuman ibaratnya yang seperti kalian pikirkan, nggak mudah, gampang lah inilah. Apalagi yang kalian merasa udah pendidikannya udah tinggi, S1 ibaratnya apa, SMA ke atas, yang kalian merasa IQ-nya tinggi itu menyepelekan. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa semudah itu di proses Korea ini. Persaingannya tuh puluhan ribu, peminatnya tuh banyak, sedangkan kuotanya yang diambil tuh cuma sedikit. Apalagi bahasa asing kan. Saya nggak nakut-nakutin, ini sesuai apa yang saya rasakan sendiri. Saya dulu pernah gagal, soalnya saya 2014 itu gagal, 2015 alhamdulillah lulus. Karena apa? Itu lewat LPK, sudah dibimbing cara belajar dari step awal, mengenal Hangul, terus menghafal kosakata, menyusun kalimat, huruf sambungnya, akhiran kalimat, itu semua ada rumus-rumusnya. Rumus kerjain soal itu semuanya ada rumusnya. Mengingat persaingan yang sangat ketat itu, sekarang mungkin harus salah 3, salah 2. Terus kalau misalnya proses mandiri juga itu sekarang kan ada skill test wajib ya. Skill test itu dinilai juga, harus lulus. Kalau kalian proses mandiri, skill test itu alat-alatnya itu dari mana kalian? Kalian mau beli alat-alatnya? Sama aja kan, kalau di LPK kan sudah disediain alat-alatnya di LPK. Saya nggak nakut-nakutin ini loh, ini beneran proses Korea itu nggak main-main. Macam soal-soal itu kalau di LPK itu memiliki soal dari tahun-tahun bahula, itu ada semua, bang soal itu ada semua. Jadi entah, biasanya dari LPK itu dapat soal dari Vietnam, Filipina, itu dari mereka tuh punya linknya buat dapetin soal itu. Jadi kalian itu tinggal ngerjain, tinggal kosakata itu udah di dari LPK itu udah di soal. Misalnya modul itu ada 3 modul, dalam 3 modul itu udah disediain, udah ada dari pecah-pecah kosakatanya, kita tinggal ngapalin. Kalau proses mandiri kan kita harus mencari itu, kita harus mencari kosakata per kosakata. Kalau mengadakan translate Google itu nggak maksimal, itu kadang-kadang ada kosakata yang misle itu nggak benar. Kalian harus tahu itu. Beneran, ini saya nggak nakut-nakutin ya. Terus Korea itu nggak semudah yang kalian pikirkan. Terus kalau misalnya kayak medical unfit itu, mereka punya link-linknya agar bagaimana caranya pengobatannya. Ini nggak terlalu parah, bisa difitkan. Mungkin mereka punya link-link kayak gitu. Kalau di mandiri kita harus mencari link itu. Terus kalau mandiri kita harus sering-sering mantengin websitenya BNP2TKI yang katanya udah diganti nama menjadi apa? Belum.
BP2MI mengganti nama BP2MI. Kita harus mandengin itu kalau sebelum tahu jadwal ujian, kapan ada ujian, ngadainnya di mana. Kita harus daftar online sendiri, tidak ada yang bimbing, karena kita harus banyak-banyak searching di internet kalau soal proses ke Korea. Tapi positifnya kalian bisa sambil kerja, kalau yang minim biaya kalian bisa sambil kerja. Tapi kalau menurut saya sambil bekerja itu kurang fokus, sedangkan saya aja yang tidur di LPK itu masih nggak lulus. Itu mungkin nggak tahu lah, kalau IQ saya di bawah rata-rata ya nggak tahu. Itu kalau misalnya kalian sambil kerja itu bisa nggak kalian bagi fokusnya, karena menghafal kosakata itu harus butuh ribuan kosakata yang kalian hafal, bukan hanya 1-2 kosakata. Ini banyak, belum ngapalin rumusnya, teknik ngerjain soal. Kalau mandiri kalian bisa ndak try out sama-sama gitu? Ndak bisa. banyak banyak apa namanya, banyak yang perlu dipersiapkan. Kalau mandiri harus banyak meluangkan waktu. Misalnya kalau kalian siang kerja, kalau malamnya belajar, itu malah kalau menurut saya kurang maksimal. Mungkin itu bayangan kalau mas ikut proses mandiri ya. Kalau proses mandiri itu bayangannya. Terus kita bahas tapi positifnya cuman itu, irit biaya. Positifnya nggak ada lebihnya, cuman irit biaya kalau proses mandiri. Terus kita bahas kalau ikut LPK. Saya di sini tidak ada sponsor LPK mana, lembaga manapun. Ini saya utarakan sesuai pengalaman saya. Kalau lihat LPK itu prosesnya dibimbing, kita tidak perlu mantengin website itu, tidak perlu. Kita udah dibimbing, kalau ada apa-apa kita dikabarin. Terus belajarnya itu mulai dari nol. Kita dibimbing membaca Hangul, itu kita dibimbing sampai bisa, sampai lancar. Udah itu, habis itu kita dibimbing kosakata, tiap hari dikasih kosakata berapa, ngapalin ini ngapalin ini. Terus habis itu udah bisa menghafal kosakata, plus kita belajar membaca udah bisa, baru kita menyusun kalimat. Habis nyusun kalimat ngapalin rumus-rumus, habis itu ngapalin budaya juga. Habis itu kita bisa apa namanya, ngerjain soal. Habis ngerjain soal udah bisa, terus tryout. Kalau tryout ini yang paling penting, ini tryout ini, karena selain kita mahir berbahasa Korea, kita tuh harus membentuk mental. Waktu di ujian itu, waktu kita masuk kelas, di masuk ruang ujian itu kalau kita nggak punya mental bertemu banyak orang, nggak, mental kita mengerjain soal nggak ada, kita nengok soal itu udah grogi sendiri, nengok tulisannya garis itu udah grogi sendiri. Apalagi ketemu orang banyak, apalagi kadang-kadang ketemu yang Korea, wah nampaknya pandai, kita tuh udah cun sendiri, mental kita sudah turun sendiri. Ini yang paling penting. Jangan sampai kalau kalian sampai mengerjain soal nanti waktu ujian itu grogi, itu benar-benar blank, wah kosakata hilang semua itu. Makanya kalau di LPK itu unggulannya tuh bisa tryout, ngulang. Meskipun kita masa belajarnya biasanya 3 bulan, kita 3 bulan boleh di situ belajar, nanti habis itu masih bisa ngulang lagi, tryout. Kerjain soal itu membentuk mental kita. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Kalau ngapalin, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, insya Allah mudah ngapalin, bisa ngerjain soal. Tapi kalau kita punya mental, itu bisa nol, bisa ndak keluar di waktu ujian. Itu ndak apa namanya, ndak bisa keluar apa namanya, kosakata itu buntu. Soalnya saya dulu ngalamin juga begitu waktu pertama kali gagal itu. Terus kalau negatifnya di lembaga, di LPK itu, kalau kita tidak pintar-pintar milih lembaga, itu kita bisa keluarkan duit puluhan juta, bahkan 50 juta ke atas, kalau kita tidak pandai-pandai memilih LPK yang benar dan tepat. Apalagi LPK-nya itu cuma memikirkan mengeraup untung aja, itu apa namanya, sangat berbahaya. Tapi saya udah punya tips dan trik untuk memilih LPK yang benar. Itu udah ada saya buatkan videonya di bawah, nanti saya kasih di kolom deskripsi ya. Di situ nanti kalian bisa lihat videonya tentang cara memilih LPK yang benar. Yang jelas jangan sampai memilih LPK yang data diri kita kayak macam KK, akte KTP, terus surat kelulusan, sertifikat kelulusan. Kalau kita udah lulus setelah ujian itu ditahan, jangan sampai memilih LPK yang kayak gitu. Kalau kayak gitu nanti misalnya
sertifikatnya ditahan, data-data diri kita ditahan. Kalau kita tidak mampu membayar yang sesuai mulut dia bicarakan, itu nanti kita digagalkan, tidak bisa berangkat karena datanya ditahan sama mereka gitu. Tapi kalau itu misalnya kita udah lulus, data kita masih ada di kita masih bisa proses mandiri. Yang paling penting ikut LPK itu kalau prosesnya mungkin di internet banyak ya, di internet itu prosesnya dan prosedurnya tuh banyak. Tapi kalau pembelajarannya itu loh, pembelajarannya kita mampu nggak belajar sendiri? Menurut kalian tuh mampu nggak belajar sendiri? Di Korea tuh nggak coba-coba. Kalau coba-coba ya nggak lulus. Harus benar-benar serius ke Korea ini. Masalahnya peminatnya banyak. Kalian pengen gaji gede, kalian harus benar-benar serius. Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa main-main, nggak bisa cuma adu nasib. Adu nasib lah ikut-ikut, nggak bisa. Ya meskipun ada 1-2 orang yang bisa kayak gitu, yang bernasib bagus, tapi tidak semua orang bisa kayak gitu. Persaingannya ketat, nggak main-main ke Korea. Gajinya 25 juta ke atas, perjuangannya harus benar-benar good, gak boleh main-main. Pokoknya kalau menurut saya pribadi lebih baik kalian cari lembaga yang gak terlalu mahal, terus lembaga yang yang sudah banyak menerbangkan orang ke Korea, sistem belajar yang bagus tapi tidak terlalu mahal, terus tidak menahan data diri kalian. Seandainya kalian tidak mampu bayarnya, kan kalian setelah lulus ujian EPS topik itu udah lulus sertifikatnya, kalian kan bisa lepas, bisa proses mandiri kan, biayanya nggak terlalu mahal. Yang penting kan proses belajarnya ini loh, proses belajarnya ini yang paling mahal. Yang paling penting proses belajarnya. Kalau proses belajarnya sudah belajarnya kalian udah oke, udah lulus, sudah proses mandiri nggak masalah, kencana sangat opso itu pasti. Jadi itu negatif positifnya pasti ya. Setiap setiap proses ada bagusnya dan enggaknya. Kalau menurut saya, kalau di proses mandiri nggak terlalu mahal, tapi kita ribet, kita harus mati-matian belajar. Terus kalau proses di lewat LPK itu sedikit negatifnya, sedikit mengeluarkan banyak duit, tapi kita nyaman dalam step by step untuk prosesnya, untuk belajarnya juga kita nyaman. Itu sisi negatif dan positifnya. Semuanya dikembalikan ke kalian sendiri, kalian semua. Kalian mau ikut proses yang mana? Jangan sampai menyesal di kemudian hari, jangan sampai membuang waktu, membuang duit. Kalian pengennya mandiri tapi ujung-ujungnya tidak lulus, nggak tahu prosesnya, nanti ngulang lagi tahun depan. Lebih baik kalian cari yang pasti-pasti aja. Saya tidak memprovokatori ya di sini. Saya sudah memberi perbandingan antara proses yang satu dengan proses yang lainnya. Semuanya kembali ke kalian. Saya kembalikan lagi ke kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk mengobati rasa penasaran kalian, rasa keraguan-raguan kalian. Jangan lupa di subscribe yang belum pernah dengar, yang belum pernah tombol subscribe, tombol yang warna merah itu, tombol di like juga, dibagikan ke teman kalian yang pengen proses Korea Selatan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.